Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini tuh aku akan bikin video lagi. Namun video hari ini tuh tentang buku apa aja yang aku baca selama 2 bulan terakhir ini tuh yaitu bulan Juni dan Juli 2022. Jadi 2 bulan terakhir ini tuh aku lumayan baca beberapa buku, lumayan banyak. Ada sekitar ini 12 buku yang aku baca. Oke, kita mulai aja ke buku pertama. Buku pertama aku baca di bulan Juni adalah The Poppy War by R.F. Kuang. Ini merupakan trilogi dari The Poppy War. Judul buku pertamanya berjudul The Poppy War, dan buku keduanya berjudul The Dragon Republic, dan buku ketiganya berjudul Burning God. Aku amat sangat suka buku ini. Aku kasih bintang 4 dari 5. Buku ini tuh terinspirasi dari mitologi Asia. Poppy War bercerita tentang tokoh utama kita yang bernama Fang Runin, yang merupakan anak dari korban perang yang terpaksa diadopsi oleh keluarga Fang, dan dia dan keluarga Fang itu mengadopsi dia dengan ogah-ogahan gitu. Jadi dia sering disiksa, dipaksa untuk bekerja, sampai ketika Rin dewasa dia dipaksa untuk menikah oleh keluarga Fang. Namun Rin tidak menginginkan pernikahan itu, jadi dia memutuskan untuk masuk akademi Sinegar. Yang untuk masuk ke akademi Sinegar itu sangatlah tidak mudah, karena kayak yang itu adalah akademi pemerintah yang hanya menerima orang-orang terpilih yang juara 1 dari setiap desa. Rin berusaha keras selama 2 tahun agar bisa lulus di sekolah Sinegar, dari yang dia tidak bisa menulis, membaca, hingga akhirnya setelah kerja keras 2 tahun, belajar 2 tahun, akhirnya Rin bisa lulus ke akademi Sinegar. Setelah Rin lulus, perjalanan Rin di akademi itu tidaklah mudah. Jadi dia kerap dibully, kerap dikucilkan sama teman-temannya, karena Rin itu digambarkan dengan kulit gelap dan miskin, yang dimana di negaranya itu yang kulit putih yang dianggap cantik, dan kulit gelap itu dianggap jelek gitu. 2 tahun kelulusan Rin di akademi Sinegar, negaranya terjadi perang gitu. Jadi kayak Rin diharuskan mengikuti perang, dan Rin harus berjuang mempertahankan negaranya. The Poppy War sendiri lebih bercerita tentang peperangan dan dampak peperangan itu sendiri, tentang persahabatan, dan yang paling penting itu kayak tentang politik. Untuk romance-nya sendiri tidak ada. Kalau kalian mencari kayak buku yang bergenre romance perang terus kayak Cinderella sendiri tuh sama sekali enggak. Benar-benar lebih ke peperangan, lebih ke politik. Aku sangat suka buku ini, walaupun di akhir-akhir cerita kayak alurnya tuh agak lambat, cuman aku sangat suka buku ini, sangat suka ceritanya. Aku lanjut ke buku kedua yang aku baca di bulan Juni, ada The Death Returns by Akio Shirakawa. Ini buku kedua Akio Shirakawa yang aku baca dan aku sangat suka. Bukunya lumayan tipis, ada berapa halaman ini? Ada hanya sekitar 246 halaman, dan ya ini dibaca sekali duduk doang sih, karena sebagus itu bukunya. Buku ini tuh bercerita tentang seorang anak remaja bernama Ako Yamanobu yang jiwanya terperangkap di tubuh lain, di tubuh Shinji. Nobu ini adalah anak SMA yang sangat menyukai kereta, segala macam tentang kereta dia sangat suka, sehingga kayak hobinya itu dianggap aneh oleh teman-temannya, sehingga dia kurang bergaul dengan teman-temannya. Kayak karena dia dianggap aneh, maka teman-temannya itu kayak kurang menganggap dia ada di kelas gitu. Nah, pada suatu hari dia menemukan secari kertas di mejanya, membuat dia penasaran hingga membawanya ke tebing muara Koshiko. Sampai di sana dia didorong oleh seseorang hingga terjatuh ke tebing, dan setelah sadar dia tersadar jiwanya itu sudah berada di raga orang lain, raganya Shinji, lebih tampan, lebih sempurna. Dengan raga yang baru dia memutuskan untuk mencari siapa yang membunuh dirinya. Seperti buku Akio Shirakawa yang sebelumnya, buku Akio Shirakawa pertama yang aku baca itu The Girl in the Dark. Buku ini juga menyajikan plot twist yang sangat-sangat menipu. Kesel banget, tapi
sebagus itu bukunya, dan ya karena tipis aku cuma baca dengan sekali duduk. Pokoknya aku rekomendasikan buku ini buat kalian. Oke, lanjut ke buku ketiga yang aku baca di bulan Juni, ada The Newcomer by Keigo Higashino, by Keigo Higashino, yang merupakan penulis literatur Jepang favorit aku. Ini kayak buku ketiganya dia yang aku baca, dan seperti biasa aku selalu suka. Jadi buku itu seri detektif Kaga. Di buku ini tuh bercerita tentang pembunuhan seorang perempuan berumur sekitaran 40 tahun di Ninhobashi, kota Tokyo. Detektif Kaga yang baru saja dipindahkan ke distrik Ninhobashi mendapatkan tugas untuk menangani kasus pembunuhan ini. Detektif Kaga berpendapat bahwa ada banyak orang di Ninhobashi atau kita sebutnya di kota tersebut, entah bagaimana secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kasus pembunuhan atau tragedi yang terjadi di distrik tersebut. Jadi dia terus-terusan mewawancarai orang-orang yang berada di distrik tersebut. Ada banyak karakter di dalam buku ini sehingga aku hampir kayak tidak bisa menghafal nama-nama orang yang ada di karakter yang ada di buku ini, saking banyaknya. Aku walaupun buku ini misteri ya atau terkait pembunuhan, tapi pembawaannya tuh lebih santai karena buku ini sendiri tuh lebih berfokus ke kehidupan masyarakat sekitar, lebih ke kehidupan masyarakat sekitar dibanding ke pembunuhannya sendiri. Saya sangat menyukai karakter Kaga di sini karena pembawaannya lebih santai, aku melihat Kaga di sini tuh lebih cakep. Dia selalu menggunakan baju kotak-kotak, di luar baju kotak-kotak dan di dalam itu kayak dia cuma pakai baju kaos gitu. Jadi selain mengungkap pembunuhan perempuan tadi, detektif Kaga juga membantu menyelesaikan banyak masalah para tersangka. Kalian harus baca. Lanjut ke buku keempat yang aku baca di bulan Juni-Juli, itu ada masih dari Keigo Higashino, Salvation of a Saint. Salvation of a Saint adalah buku keempat Keigo Higashino yang aku baca. Buku ini tuh adalah serial detektif Galileo yang juga membahas tentang misteri pembunuhan. Korban adalah Yoshitaka yang ditemukan meninggal di rumahnya akibat keracunan kopi. Tersangka utama dalam kasus ini adalah istrinya. Namun pada saat pembunuhan terjadi, istrinya sedang berada di luar kota. Jadi yang membuat orang berpikir kayak bagaimana istrinya bisa menjadi tersangka padahal dia berada di luar kota. Detektif yang bertugas dalam kasus ini itu adalah detektif Kusanagi dan Utsumi. Namun mereka dalam menyelesaikan kasus ini mereka mengalami perpecahan, kayak mereka mengalami perbedaan pendapat gitu antara Utsumi dan Kusanagi. Oleh karena itu si detektif Utsumi memutuskan untuk meminta bantuan Profesor Manabu Yukawa atau disebut juga detektif Galileo. Dan detektif Galileo sendiri dalam memecahkan kasus itu mengalami kebingungan, kebuntuan gitu. Dia berpikir bagaimana seseorang bisa membunuh orang di tempat yang berbeda gitu, bagaimana Ayane istrinya dapat membunuh sang suami padahal dia berada di luar kota. Alur buku ini tuh disusun dengan sangat baik dan misterinya diungkapkan selangkah demi selangkah dengan lika-liku yang apik, lika-liku kecil yang membuat kita bisa menikmati buku ini dengan sangat baik. Karakter dalam buku ini tuh sangat menyenangkan dan plotnya juga sangat sederhana. Keigo Sensei sangat ahli mengubah plot sederhana menjadi sangat kompleks. Meskipun dalam awal buku ini tuh kita sudah mengetahui siapa pembunuhnya, tapi misterinya tetap ada. Jadi kayak biasa Keigo Sensei selalu membeli ending yang bikin kita tercengang, dan ya kalian juga harus membaca buku ini. Lanjut ke buku kelima yang aku baca adalah novel Saiki Detektif Yakumo, The Red Eye Nose. Ini tuh buku pertama Manabu Kaminaga yang aku baca. Buku ini bercerita tentang Yakumo, seorang remaja yang sejak kecil itu memiliki mata kanan yang berwarna merah sehingga dia memungkinkan untuk melihat arwah atau hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa atau mata biasa gitu. Yakumo di sini digambarkan sebagai pemuda yang pendiam yang senang mengamati orang, rambutnya acak-acakan kayak
pemuda cuek gitu, dan aku suka karakternya di sini. Kayak dia itu kayak cakep, cool gitu, tapi dia pintar. Suatu waktu Yakumo kedatangan Haruka di ruangannya dia untuk meminta bantuan agar Yakumo mau membantu Haruka untuk menyembuhkan temannya yang setelah melakukan uji nyali, temannya tuh jadi sakit, jadi bukan seperti dirinya, kayak kesurupan gitu. Nah dari situlah mereka, Yakumo dan Haruka, menyelesaikan berbagai macam kasus hantu-hantu. Buku itu sebenarnya creepy, menakutkan gitu, kayak serem-serem, ada hantu-hantunya gitu. Walaupun aku kurang suka genre horor, tapi ini nggak horor-horor yang menakutkan banget, nggak, masih bisa aku nikmati lah sebagai seorang yang penakut. Lanjut ke buku yang aku baca di bulan Juni-Juli. Ini buku ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, buku ke-6 yang aku baca di bulan Juni. Judulnya itu Tokyo dan Perayaan Kesedihan by Ruth Priscilla. By the way, ini buku pertama Ruth Priscilla yang aku baca. Bukunya juga tipis. Jadi jujur aja, awalnya tuh aku beli buku ini karena covernya itu yang sangat menarik, dan ternyata isinya juga berbanding lurus dengan covernya, sangat menarik. Walaupun untuk ratingnya sendiri aku kasih 3,5, tapi overall isinya bagus. Ini tuh bercerita tentang Shira dan Joshua. Shira pergi ke Tokyo untuk merayakan kesedihannya, untuk merayakan kebebasannya, karena selama hidupnya dia tidak pernah merasakan kebebasan. Kayak selama hidupnya tuh dia diatur-atur oleh orang tuanya, diatur-atur oleh orang-orang. Nah di Tokyo dia tidak sengaja bertemu dengan Joshua yang meminta tolak anginnya si Shira. Nah dari pertemuan itulah akhirnya mereka sering menghabiskan waktu di Tokyo. Joshua sendiri adalah seorang violis, pergi ke Tokyo untuk tampil di sebuah acara akhir tahun di Tokyo, yang akhirnya mereka bersahabat. Shira memiliki banyak kesedihan dalam hidupnya, banyak kekecewaan dalam hidupnya, banyak masalah dalam hidupnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan penyelesaian yang sangat-sangat terencana dalam hidupnya. Dan Joshua yang memiliki penyesalan di masa lalu, tidak ingin menjadi kembali menjadi pecundang seperti sebelumnya yang telah mengecewakan banyak orang, hingga akhirnya dia memutuskan untuk merubah hidupnya, dimulai dengan menyelamatkan Shira. Kalau melihat dari covernya dan judulnya tuh kayak buku romance gitu ya, tapi sebenarnya pas gue baca buku itu suram, sama sekali gue nggak ngerti menggambarkan buku itu tentang apa. Tapi kalau tentang romance itu tidak, dia buku itu dark gitu, kayak suram, sedih, kelam, kesedihan kesedihan Shira, kesuraman Shira. Nggak seperti bukunya gitu loh, tapi emang sih ada gadis yang kayak bersedih gitu di covernya. Hal relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup kita pasti kayak pernah merasakan kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, ya yang manapun itu, sepertinya memang kita pantas untuk merayakan kesedihan. Lanjut ke buku ketujuh yang aku baca di bulan Juni-Juli, ada buku dari Jasmine Warga, judulnya Other Words for Home. Jadi buku ini tuh diceritakan oleh anak kecil berumur 12 tahun bernama Jude, yang terpaksa harus pindah ke Amerika bersama ibunya karena di negaranya asalnya itu di Syria terjadi perang, sehingga dia harus meninggalkan ayahnya dan kakaknya yang masih di Syria. Jadi selama pindah di Amerika itu dia tinggal di rumah pamannya dan sering mengalami diskriminasi. Namun dia berusaha keras agar bisa diterima di lingkungan barunya dengan mengikuti berbagai kegiatan. Buku ini tuh menggambarkan tentang diskriminasi migran, tentang kekeluargaan, tentang ikatan kekeluargaan. Aku jujur aja aku sangat suka dengan buku ini. Gaya penulisnya tuh kayak seperti itu, kayak puisi-puisi kecil gitu, kayak lirik gini. Aku suka, kayak nggak terlalu berat gitu loh. Lanjut ke buku 8 yang aku baca, ada Keigo Higashino lagi, Keajaiban Toko Kelontong. Ini sepertinya buku ke 1, 2,
3, 4, 5 yang aku baca, buku Keigo Yoshino yang kelima yang aku baca, keenam yang aku baca. Buku ini tuh sedikit berbeda dengan buku-buku Keigo Yoshino yang lain yang sudah aku baca. Kalau yang lain itu tentang misteri, thriller, detektif. Nah kalau ini tuh lebih ke magical realism gitu. Jadi buku itu bercerita tentang 3 orang berandal yang bernama Atsuya, Sota, dan Kohei yang setelah melakukan pencurian bersembunyi ke sebuah toko kelontong tua yang tidak berpenghuni di tengah malam. Ketika dia memasuki toko itu, dia tidak menyangka akan menyuguhkan sebuah keajaiban. Di toko itu dia bisa kembali melihat masa lalu melalui surat-surat yang dikirimkan dari masa lalu. Jadi toko kelontong Nemea itu dulunya adalah toko kelontong milik seorang kakek yang bernama Kakek Namiya. Di masa hidupnya itu Kakek Namiya membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya melalui surat gitu. Jadi di depan toko itu ada kotak susu. Nah orang-orang masukkan suratnya di situ. Nah nanti si Kakek Namiya akan membalas surat mereka, dan yang isinya itu kayak tentang meminta solusi. Nah entah kenapa si 3 orang ini bisa, entah ada kejadian apa, si 3 orang ini tuh bisa kembali ke masa lalu itu melalui surat-surat orang dari masa lalu, dan dia membantu menyelesaikan masa lalu orang-orang tersebut. Nah suka banget dengan buku ini tuh, ceritanya heartwarming banget dan kayak relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di buku ini tuh ada beberapa cerita, dan ceritanya tuh kayak tersangkut paut gitu loh, saling berhubungan, termasuk ketiga orang ini sendiri. Aku kayak sesuka itu sama buku ini. Aku sepertinya PR untuk membaca buku terakhir Keigo Higashino itu yang judulnya kalau nggak salah Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Lanjut ke buku yang aku baca di bulan Juni-Juli itu. Sebenarnya ada 3 buku. Ini seri Red Queen by Victoria Avert. Jadi bukunya itu ada 4 buku kalau nggak salah, tapi aku baru punya 3 buku dan baru menyelesaikan ketiga buku ini di sepanjang bulan Juni ke Juli. Buku ini tuh bercerita tentang kehidupan kerajaan Norta. Jadi di kerajaan itu ada 2 jenis kehidupan, kayak ada darah merah dan darah perak. Nah darah merah sendiri itu ditakdirkan untuk menjadi budak-budak bagi darah perak, menjadi orang miskin, menjadi budak-budak mereka lah. Nah darah perak ditakdirkan untuk menjadi penguasa. Sampai suatu saat tanpa sengaja Mare masuk ke kerajaan, dan entah kenapa dia memiliki kekuatan. Jadi darah merah yang memiliki kekuatan, atau di sini tuh disebut Arden atau darah baru. Aku suka sebenarnya buku ini tuh. Overall aku suka buku Red Queen ini. Cuman buku satunya sangat menarik sampai aku beli buku yang lain. Cuman di buku kedua ketiganya itu kayak gimana ya, alurnya lambat banget. Alurnya sangat lambat sampai kayak kesel banget. Itu harusnya di skip aja. Cuman karena overall ceritanya sangat menarik dan bikin aku penasaran, ya tetap aja aku baca. Di sini karakternya itu ada Mare, Kal, Maven. Kal adalah raja, harusnya menjadi raja Norta, dan Maven adalah adiknya. Cuman dia dituduh oleh Maven untuk membunuh ayahnya. Intinya seperti itulah. Buku itu tentang politik, percintaan, persahabatan, pengkhianatan. Si hidup Mare yang penuh dengan pengkhianatan, hidup Kal penuh dengan pengkhianatan, kisah cinta mereka, dan aku sangat suka politik dalam buku ini. Aku akan melanjutkan ke buku keempat. Semoga buku keempat alurnya tidak selambat buku ketiga ini, karena ini sumpah aku sampai harus beberapa hari agar mengumpulkannya untuk menyelesaikannya, karena selambat itu alurnya. Oke. Lanjut ke buku terakhir yang aku baca di bulan Juni-Juli, tepatnya di bulan Juli. Ada buku yang sangat-sangat cantik by Eka Kurniawan, yaitu Cantik Itu Luka. Jadi buku ini tuh kemarin aku pre-order di bulan Juni dan datang di bulan Juli kalau nggak salah, di awal Juli. Dan
dulu tuh sebenarnya aku udah pernah baca Cantik Itu Luka tahun 2018 kalau nggak salah, pinjam bukunya temen. Cuman kemarin kan ada edisi 20 tahun, akhirnya aku membeli buku yang edisi 20 tahun yang super duper cantik. Oke, awal cerita Cantik Itu Luka dibuka dengan bangkitnya Dewi Ayu dari kematian setelah 21 tahun dia meninggal setelah melahirkan anaknya yang ketiga bernama Cantik. Sebelum Dewi Ayu melahirkan anaknya dan mengetahui dirinya hamil, dia tuh berdoa agar anaknya itu lahir dengan buruk rupa sejelek-jeleknya perempuan, karena selama ini dia melahirkan 3 anak yang amat cantik. Dewi Ayu sendiri diceritakan dia adalah seorang pelacur yang paling dihormati di Halimunda. Nah, Halimunda itu sendiri, pas aku baca buku ini, aku nyari di Google di mana Halimunda berada. Ternyata Halimunda itu hanya fiksi belaka. Jadi buku ini tuh berlatar akhir kolonial, penjajahan Belanda berganti ke penjajahan Jepang. Aku sangat suka buku ini. Ini lebih ke buku sejarah gitu, sejarah Indonesia. Kayak seru aja baca buku ini. Ada hal-hal gaib, ada percintaan, cuman ada pengkhianatan, kekecewaan. Buku ini tuh kayak bahasanya tuh berat, dan menurut aku cuman bisa dibaca kayak 18 buku untuk orang dewasa karena bahasanya cukup vulgar. Menurut aku berat banget sih bahasanya. Kayak aku harus ngulang lagi, kayak beberapa kata atau beberapa kalimat aku nggak ngerti, jadi harus ngulang lagi untuk memahami maksudnya. Tapi aku suka bukunya. Oke. Jadi itu saja tadi buku yang aku baca selama bulan Juni ke Juli. Jadi sebelum aku tutup videonya, sebenarnya tuh aku bikin video gini tuh karena aku kan suka banget baca buku ya. Cuman di lingkunganku itu kayak enggak ada gitu loh yang mau baca buku, yang suka baca buku. Jadi kadang ya kalau kamu habis melakukan sesuatu yang kamu suka, atau misalkan baca buku, kamu suka baca buku tapi kamu pengen membahas sama orang lain gitu, tapi nggak ada yang bisa aku temani untuk membahasnya seperti itu. Makanya I decide to make this video, and I hope you guys enjoy my video, and please like my video. Okay, bye bye.